Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ahkamul Janaiz dan kita masuk di pembahasan tentang sholat jenazah yang terakhir, yaitu tentang kaifiyahnya, bagaimana tata cara sholat jenazah. Telah kita sebutkan bahwa sholat jenazah itu takbirnya itu yang masyhur adalah 4 kali. Tetapi kalau kita membaca riwayat itu, sholat jenazah itu takbirnya bisa 5 kali. Ada juga riwayat 6 kali, 7 kali. Ada juga riwayat yang menyebutkan 9 kali takbir. Tetapi kita jelaskan tentang takbir yang paling sering kita amalkan di kitab, yaitu sholat jenazah itu dengan 4 kali takbir. Yang pertama, kegiatan yang pertama ketika kita sholat jenazah itu, yang pertama kita harus niat, karena ibadah itu harus diiringi dengan niat. Kemudian ketika sudah niat, kemudian kita takbir yang pertama dengan mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan untuk takbir yang pertama itu tidak ada khilaf di antara para ulama. Sunnahnya untuk mengangkat kedua tangan ketika takbir yang pertama. Tetapi nanti para ulama berbeda pendapat tentang takbir yang kedua, ketiga, dan keempat. Apakah takbirnya itu mengangkat tangan atau tidak. Jadi yang pertama yang kita kerjakan itu adalah bertakbir atau takbiratul ihram, dengan kita itu mengangkat kedua tangan. Syalbani mengatakan wa yushra'u lahu ayyarfa'a yadayhi fit takbiratil ula. Disyariatkan, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan di takbir yang pertama. Dan hadis dalam masalah ini seperti hadis beliau sebutkan, ada 2 hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala jinazatin farafa'a yadayhi fi awwali takbiratin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau mensolatkan jenazah, maka ketika beliau takbir, beliau mengangkat kedua tangan di awal takbir pertama. Wa wada'al yumna 'alal yusra, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Jadi intinya di sini, kegiatan pertama kita dalam salat itu, kita itu takbir dinamakan dengan takbiratul ihram. Kemudian kita itu mengangkat kedua tangan. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan bahwa Imam Ibnu Munzir rahimahullah ta'ala beliau mengatakan ajma'u ala annahu yarfa'u fi awwali takbiratin. Para ulama sepakat tentang sunnahnya mengangkat tangan ketika takbir yang pertama. Wa ikhtalafu fi sa'iriha. Kemudian para ulama berbeda pendapat setelahnya, yaitu takbir kedua, ketiga, dan keempat. Dan Al-Imam Tirmidzi rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan juga, beliau mengatakan ikhtalafa ahlul ilmi fi hadza. Ulama berbeda pendapat dalam masalah takbir yang selanjutnya. Fara'a aktsaru ahlil ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Mayoritas para ulama di kalangan sahabat dan ulama-ulama setelahnya ayyarfa'ar rajulu yadayhi fi kulli takbiratin, bahwa disunahkan untuk mengangkat tangan di setiap takbir. Jadi takbir pertama, kedua, ketiga, keempat itu disunahkan mengangkat kedua tangan. Wa huwa qaulu Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Itu pendapatnya Imam Abdullah bin Mubarak, pendapatnya Imam Syafi'i, pendapatnya Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Kemudian beliau mengatakan wa qala ba'dul ahlil ilmi,
Tapi sebagian ulama mengatakan la yarfa'u yadayhi illa fi awwali marratin. Tidak dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kecuali di takbir yang pertama saja. Sedangkan takbir kedua, ketiga, keempat tidak dianjurkan mengangkat kedua tangan. Wa huwa qaulu Tsauri wa ahlil Kufah, dan itu pendapatnya Imam Tsauri dan pendapatnya orang-orang Kufah, ulama-ulama Kufah. Tetapi wallahu alam, pendapat yang paling kuat bahwa takbir itu, setiap takbir itu ngangkat kedua tangan. Kenapa kita katakan seperti itu? Walaupun memang dalil yang sampai kepada Rasulullah itu nggak ada. Kalau kita mencari hadis yang marfu sampai ke Rasulullah tentang tata cara sholat beliau, Rasulullah mensolatkan jenazah, kemudian Rasulullah takbir, setiap takbir itu ngangkat tangan, itu tidak ada riwayatnya. Tetapi ada riwayat yang dikerjakan oleh sahabat, hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, annahu kana yarfa'u yadayhi ala kulli takbiratin min takbiratil janazah. Bahwasanya beliau, yaitu Abdullah bin Umar itu, beliau mengangkat kedua tangan setiap takbir dari takbir-takbir sholat jenazah. Ya, berarti kita katakan yang sahih itu adalah perbuatannya Abdullah bin Umar tentang takbir setelah takbir yang pertama. Kalau takbiratul ihram jelas, tapi takbir pertama, kedua, dan ketiga itu kita berdalil dengan perbuatannya sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, dan hadisnya sahih. Dan nanti dibedakan di sini, dibedakan antara takbir sholat jenazah dengan takbir sholat id. Takbir sholat id itu kan yang pertama kan 7, kemudian yang rakaat kedua kan 5. Apakah takbir sholat id itu juga setiap takbir ngangkat tangan? Itu juga khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu alam, kita katakan berbeda antara takbir sholat jenazah dan sholat id itu beda. Kalau sholat jenazah itu ada perbuatan sahabat yang bisa kita jadikan pedoman, sedangkan dalam sholat id itu nggak ada. Sehingga wallahu alam, dalam sholat id itu takbirnya itu tidak mengangkat kedua tangan. Itu kalau sholat id. Tapi kalau sholat jenazah ngangkat kedua tangan. Kemudian setelah kita itu takbir, kemudian kita ngangkat kedua tangan. Setelah itu kata beliau, kata Syalbani mengatakan, "Tsumma yadau yadahul yumna ala dhuhri kaffihil yusra warrusghi wasaidi tsumma yashuddu bihima ala sadrihi." Setelah takbir, kemudian kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada, yaitu kita letakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri, kemudian memegang. Jadi tangan kanan itu kayak memegang tangan kiri, kemudian diletakkan di dada. Dalilnya apa? Dalam masalah ini kita katakan dalilnya keumuman tentang sholat fardu, di mana orang ketika sholat itu kalau berdiri itu ya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Dalilnya itu banyak, seperti beliau mengatakan, seperti Sahal bin Sa'ad mengatakan, kanan nasu yu'maruna ayyadha'ur rajulul yadal yumna ala dhira'ihil yusra fi sholah. Manusia itu diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kiri mereka dalam sholat. Demikian juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jili fitrina." Kami para nabi itu diperintahkan untuk menyegerakan buka puasa, wa ta'khiri sahurina, dan mengakhirkan sahurnya, wa an nad'a aymanana ala syama'ilina fi shalah, dan kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam sholat. Kalau itu umum, yaitu kalau dalil tadi kita katakan itu dalil umum, yang penting kita meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Tapi tempatnya di mana kita meletakkan itu? Tempatnya itu di dada. Tempatnya itu di dada. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, kata Taus mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadul yumna ala yadihil yusra. Rasulullah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, thumma yashuddu bihima ala sadrihi. Kemudian memegangnya itu di dada beliau, yaitu di dada. Dada itu apa? Dada itu di atas pusar. Dada itu di atas pusar. Berarti orang meletakkan itu di atas pusar, bukan di atas dada. Yaitu maksudnya di dadanya, antara pusar
di atasnya sampai ke dadanya, bukan di atasnya dada. Karena banyak orang memahami ala sodrihi, di atas itu maksudnya di atasnya, bukan ala sodrihi itu di dada. Karena ala itu dalam bahasa Arab itu bisa diartikan di, bisa diartikan di atas juga, bisa diartikan di. Contohnya kalau kita katakan saya menulis pelajaran di atas papan tulis, maksudnya di atas papan tulis itu di papan tulisnya, yaitu meletakkannya itu adalah meletakkan di atas pusar. Walaupun ada yang berpendapat meletakkan di bawah pusar, tapi pendapat itu lemah, pendapatnya lemah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya. Yaitu yang pertama berarti takbiratul ihram, Allahu Akbar, ngangkat kedua tangan, kemudian setelah itu tangan diletakkan di dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Setelah itu apa kegiatannya? Tsumma yaqra'u aqibatal takbiratul ula Fatihatal kitab. Setelah itu, setelah takbir kemudian membaca Al-Fatihah dan membaca surat. Membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat. Apakah disunahkan juga membaca doa istiftah? Doa istiftah. Maka beliau mengatakan terjadi khilaf juga di antara para ulama, tapi kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu tidak, karena memang tidak ada dalilnya, yaitu tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah. Ini jadi intinya kalau disebutkan oleh Syekh Al-Albani di sini, beliau pun juga merujukan seperti itu, yaitu bahwa ketika kita itu sholat jenazah, takbir pertama itu langsung membaca surat Al-Fatihah, kemudian setelah itu membaca surat. Setelah membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat. Kalau Imam Nawawi menganjurkan untuk membaca surat yang pendek. Kenapa surat yang pendek? Karena supaya segera, yaitu pengurusan jenazahnya itu segera selesai. Jadi intinya takbir yang pertama itu membaca Al-Fatihah kemudian membaca surat. Sebagaimana hadis dari Thalhah bin Abdullah bin Auf radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Sholaitu khalfa Ibnu Abbas." Saya pernah sholat di belakangnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ala janazatin, ketika mensolatkan jenazah. Faqara'a bi Fatihatil kitabi wa suratin wa jahara hatta asma'ana. Dan beliau itu, Abdullah bin Abbas itu membaca Al-Fatihah dan surat di rakaat pertama, dan beliau itu mengeraskan bacaannya sampai saya itu mendengar, kami itu mendengar bacaan beliau. Falamma faragha akhadtu biyadihi. Ketika sudah selesai, saya datangi beliau, yaitu Thalhah bin Abdullah ini datangi Abdullah bin Abbas, kemudian fasaltu, saya bertanya, kenapa kok Anda keraskan bacaannya? Qala innama jahartu li ta'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Maka beliau mengatakan, saya keraskan bacaannya itu sengaja supaya kalian tahu bahwasanya ini itu adalah sunnah, yaitu apa? Membaca Al-Fatihah dan membaca surat itu sunnah. Sampai Imam Tirmidzi ketika menyebutkan hadis ini, selesai menyebutkan hadis ini, beliau mengatakan, hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis yang hasan dan sahih. Setelah itu beliau mengatakan, wal amalu ala hadza inda ba'di ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan hadis ini diamalkan oleh mayoritas banyak para ulama dari kalangan para sahabat dan ulama-ulama setelahnya. Yakhtaruna ayyaqra bi Fatihatil kitab ba'da takbiratul ula, yaitu mereka memilih untuk membaca Al-Fatihah setelah takbir yang pertama, dan itu wa huwa qaulu Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, dan itu pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq. Setelah itu Imam Tirmidzi mengatakan wa qala ba'du ahli ilmi, namun sebagian ulama mengatakan la yuqra fi sholati alal janazah. Sebagian mengatakan bahwa dalam sholat jenazah itu enggak baca surat. Innama huwa thana'u 'ala Allah, tetapi yang dibaca itu cuma pujian kepada Allah Ta'ala, wa sholatu ala nabiyhi, dan sholawat kepada Rasulullah, wa doa lil mayyit, dan mendoakan si mayyit, wa huwa qaulu Thawri. Ini pendapatnya Imam Thawri dan nanti diwariskan sama Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Abu Hanifah juga pendapatnya seperti itu. Orang-orang Ahnaf, mazhab Hanafi juga seperti itu. Min ahlil Kufah. Jadi intinya di sini khilaf juga di antara para ulama tentang bacaan di takbir yang pertama itu apa. Kita bacakan di sini, berarti intinya kalau disebutkan di sini bahwa bacaan takbir yang pertama itu adalah Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat.
Suratnya apa? Suratnya bebas. Suratnya bebas, tapi kalau Imam Nawawi dianjurkan untuk membaca surat yang pendek supaya pengurusan jenazah itu bisa disegerakan. Kemudian setelah itu, setelah kita itu membaca surat Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian kita takbir lagi. Kita takbir lagi. Dan sunnahnya itu, yaitu kalau kita itu, sekarang kita sholat jenazah ini, sholat jenazah kan jamaah. Sholatnya itu, imamnya itu bacanya keras atau tidak? Maka membacanya itu, kata beliau, kata Syalbani, wa yaqra'u sirran, membacanya itu dengan pelan-pelan, dibaca sir. Pertanyaan terus, bagaimana ucapan Abdullah bin Abbas itu? Abdullah bin Abbas itu enggak terus menerus, dia mau mengeraskan bacaan, tujuannya untuk mengajarkan. Tetapi kalau secara asalnya itu, sholat jenazah itu termasuk sholat yang sirriyah, walaupun dikerjakan di malam hari, bukan sholat jahriyah. Sebagaimana dari Abu Umamah bin Sahal, Abu Umamah bin Sahal berkata, as-sunnatu fi sholati alal janazati ayyaqra'a fit takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatatan. Sunnahnya dalam sholat itu, dalam sholat jenazah itu, membaca setelah takbirah yang pertama, takbir yang pertama dengan Al-Fatihah secara pelan-pelan, yaitu tidak dikeraskan bacanya, pelan-pelan. Tsumma yukabbiru thalathan, kemudian setelah itu diiringi takbir ketiga setelahnya, wa taslimu indal akhirah, kemudian baru salam. Jadi yang pertama, kegiatan yang pertama itu takbir yang pertama, kemudian kita itu membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat dan dibaca pelan-pelan. Tsumma yukabbiru takbirat tsaniyata, kemudian setelah itu kita takbir yang kedua. Takbir yang kedua, termasuk takbir yang kedua itu ngangkat tangan. Kita ngangkat tangan lagi, kemudian takbir lagi. Kemudian kegiatan kita di takbir yang kedua itu fayusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dari hadis Abu Umamah mengabarkan bahwa ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, anna sunnata fi sholati alal janazati ayyukabbirul imam. Sunnahnya itu ketika sholat jenazah itu, imamnya itu takbir, thumma yaqra' bi fatihatil kitab, kemudian membaca Al-Fatihah pada takbiratul ula, setelah takbir yang pertama, sirran fi nafsihi, secara pelan-pelan. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian takbir yang kedua, sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yukhlisad doa lil janazati fi takbiratit thalath, kemudian setelah itu berdoa di takbir yang ketiga. Nah, jadi intinya kegiatan yang kedua setelah kita itu takbir yang kedua, kita itu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus solawatnya itu apa lafadznya? Solawat, lafadz yang terbaik itu adalah lafadz solawat Ibrahimiyah. Walaupun Syalbani mengatakan wa amma sighatus sholah, sedangkan lafadz solawat dalam sholat jenazah itu fil janazati falam aqif alaiha fi syai'in minal ahadits sahihah. Beliau mengatakan saya tidak mendapatkan hadis yang sahih dalam bab ini, yaitu maksudnya solawat khusus sholat jenazah. Itu beliau mengatakan saya tidak mendapatkan hadis yang sahih dalam bab ini. Dalam catatan kaki beliau mengatakan, tetapi ada riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, beliau itu membaca sholawatnya itu sholawat Ibrahimiyah. Tapi kata beliau, walakin sanaduha dhaifun jiddan, tetapi riwayat itu sangat-sangat lemah, sehingga kita tidak mengatakan, yaitu kita katakan tidak ada hadisnya memang dalam bab ini. Namun tetap kita katakan sunnahnya itu bersolawat. Solawatnya seperti apa? Seperti ketika orang itu tasyahud. Ketika solawatnya itu ketika tasyahud, yaitu dia itu membaca solawat Ibrahimiyah. Sampai Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, fal mustahabbu ayyusalli alaihi sallallahu alaihi wasallam fil janazati, yaitu sunnahnya itu sholat jenazah kama bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yusalli alaihi fit tasyahud, sebagaimana orang itu salawat kepada Rasulullah dalam salat, dalam tasyahudnya. Yaitu berarti kalau kita perhatikan, berarti ketika orang itu salawat di takbir yang kedua, apa yang dia baca? Yang dia baca seperti salawat ketika tasyahud, yaitu ketika kita itu duduk tasyahud. Bacanya apa? Bacaannya banyak.
Maka Syalbani mengatakan silahkan, kalau ini kata Syalbani, kalau pengen mengetahui lafadz sholawat secara panjang lebar, kata beliau, silahkan baca di kitab saya, yaitu kitab Sifat Sholat Nabi. Maka nanti bacanya macam-macam, bacanya diantaranya misalkan bacaannya yang masyhur, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan itu lafadz yang paling masyhur. Itu lafadz yang paling masyhur seperti ini. Atau misalkan lafadz yang lain, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa innaka kama shollaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kalau itu riwayat Muslim. Ada juga nanti lafadznya itu saya bacakan cepat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini lafadz riwayat Bukhari, riwayat Muslim, Ahmad dan Nasa'i. Ada juga lafadz yang lainnya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi. Ada juga lafadznya itu tambahi yang lainnya, ada lafadz yang berbeda dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Bacanya itu Allahumma sholli ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shollaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini banyak, nanti lafaz-lafaz sholawat itu banyak, bisa kita baca di kitabnya Syalbani, kitab Sifat Sholat Nabi, ada lafaznya banyak boleh sebutkan. Jadi intinya takbir yang kedua setelah takbir kita itu membaca sholawat. Sholawatnya yang dibaca adalah sholawat namanya sholawat Ibrahimiyah. Sholawat Ibrahim itu adalah sholawat di mana dianjurkan sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada Nabi Ibrahim. Disebutkan nama Ibrahim sehingga dinamakan sholawatnya itu dengan sholawat Ibrahimiyah. Kemudian selesai sholawat, kemudian kita takbir lagi. Kita takbir lagi, takbir yang ketiga. Kemudian ketika takbir ketiga, setelah itu kita fokuskan doa kepada si mayit. Jadi takbir yang ketiga itu doa untuk si mayit. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau kalian mensolatkan jenazah, maka benar-benar tuluskan doa kamu kepada si mayit, karena dia itu membutuhkan doa kita. Lah doanya apa? Doanya banyak. Syalbani mengatakan di sini, kata beliau, wa yad'u fiha bima thabata anhu minal ad'iyati. Kalau bisa itu orang berdoa dalam sholat jenazah itu seperti doa yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, waqad waqaftu minha ala arba'atin. Dan doa yang saya dapatkan dari doa-doanya Rasulullah SAW itu ada 4. Kata beliau mengatakan, saya mendapatkan ada 4 riwayat tentang doanya Rasulullah SAW. Yang pertama, doa dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sholat Rasulullah SAW ala janazatin fahafidtu min doaihi wa yaqul. Rasulullah SAW itu pernah sholat jenazah dan saya hafal dari doanya beliau. Beliau mengatakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ini kalau laki-laki pakainya hu, kalau perempuan pakainya ha. Allahumma ighfir laha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannata wa a'idhu min adzabil qabri wa min adzabin nari. Itu Rasulullah berdoa, Allahumma ighfir lahu, wahai Tuhanku ampunilah dosanya, warhamhu, rahmatilah dia, wa afihi, maafkan dia, wa'fu anhu, dan ampunilah kesalahannya, wa akrim nuzulahu, dan muliakan tempat tinggalnya, wa wasi' mudkhalahu, dan luaskan kuburannya, wa ghasilhu bil ma'i wa thalji wal barad, mandikan orang itu dengan air, dengan es, dan dengan air salju, wa naqihi minal khotoya kama naqauta thawbal abyadha minad danas,
bersihkan dia dari dosa-dosanya sebagaimana engkau telah membersihkan kain putih dari kotor. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantilah orang itu dengan rumah yang lebih baik daripada rumah sebelumnya. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarga lebih baik daripada keluarga sebelumnya. Wa zaujan khairan min zaujihi, dan pasangan lebih baik daripada pasangan sebelumnya. Wa adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Wa aidhu min adzabil qabri, dan lindungilah dia dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka. Sampai sahabat itu Auf bin Malik yang berkata ini sampai beliau mengatakan wa tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Saking bagusnya doa beliau itu sampai beliau mengatakan saya itu berharap sayalah yang mati yang didoakan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafaz doa tadi yang kita bacakan itu lafaz yang paling masyhur, sehingga itu yang sering dipakai, yang sering digunakan dalam salat kita. Kemudian lafaz yang kedua, doanya itu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla ala janazatin yaqul. Rasulullah itu kalau salat jenazah beliau berdoa, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Yaitu lafaz yang ini masyhur juga lafaznya, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Tuhanku, ampuni orang hidup kami dan orang yang sudah mati di antara kami. Wa syahidina wa ghaibina, dan orang yang menyaksikan ini di antara kami dan orang yang tidak menyaksikan. Wa saghirina wa kabirina, dan orang yang masih kecil di antara kami dan yang sudah tua. Wa dzakarina wa unthana, laki-laki kami dan yang perempuan. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Wahai Tuhanku, siapa yang kau hidupkan di antara kami, maka tolong hidupkan dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman, dan siapa yang kau wafatkan dia, wahai Tuhanku, wafatkan dia di atas keimanan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Wahai Tuhanku, janganlah engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya, wa la tudillana ba'dahu, dan engkau jangan sesatkan kami setelah dia itu meninggal. Ini lafaz yang kedua. Kemudian lafaz yang ketiga, doanya itu dari Wathilah bin Asqa radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin minal muslimin fa asma'hu yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah mensalatkan seorang dari kaum muslimin, dan saya mendengar beliau itu mengatakan, Allahumma inna fulan ibna fulan fi dhimmatika wa habli jiwarika faqihi fitnatal qabri wa adzaban nari wa anta ahlul wafa'i wal haq faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Rasulullah mengatakan, Allahumma inna fulan bin fulan, wahai Tuhanku, sesungguhnya si A bin si A ini, yaitu fulan bin fulan, yaitu nama dia, sebutkan nama bapaknya. Fi dhimmatika, sekarang beliau itu sudah bersama engkau. Wa habli jiwarika, dan sekarang sudah dekat kepada engkau. Faqihi fitnatal qabri, tolong lindungilah orang itu dari fitnah kubur. Wa adzabin nar, dan lindungi dari azab neraka. Wa anta ahlul wafa'i wal haq, engkaulah zat yang paling memenuhi janji dan paling benar. Faghfir lahu warhamhu, tolong ampunilah dia dan rahmatilah dia. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Kemudian lafaz yang terakhir yang keempat dari Yazid bin Rukanah bin Muttalib, dia mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama lil janazati liyusalli 'alaiha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau salat jenazah, beliau berdoa, Allahumma abduka wa ibnu amatika ihtaja ila rahmatika wa anta ghaniyun an adzabihi in kana muhsinan fazidhu fi ihsanih wa in kana musian fatajawaz anhu. Rasulullah mengatakan, Allahumma abduka wa ibnu amatika, wahai Tuhanku, hambamu ini ihtaja ila rahmatika, dia sangat butuh rahmat engkau, wahai Tuhanku. Wa anta ghaniyun an adzabihi, dan engkau itu sangat enggak butuh untuk mengadab dia. In kana muhsinan fazid fi ihsanihi fi hasanatihi, wahai Tuhanku, jika memang dia itu orang baik, tolong tambahkan kebaikan dia. Wa in kana musian fatajawaz anhu, jika memang dia itu orang yang keliru, maka tolong maafkan dia, wahai Tuhanku. Nah, jadi intinya kita bacanya itu ada beberapa bacaan, banyak nanti kalau kita baca itu banyak. Ada juga lafaz di
disebutkan di sini juga oleh Syalbani, yaitu Rasulullah mengatakan, Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika yashhadu an la ilaha illa anta wa anna muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Yaitu Rasulullah mengatakan, Allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika. Wahai Tuhanku, itu adalah hambamu dan ini adalah anak dari hambamu, dan dia itu dahulu yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi la ilaha illallah, wa anna muhammadan abduka wa rasuluka, dan bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba engkau dan rasul engkau, wa anta a'lamu bihi, dan engkau lebih tahu tentang kondisi dia wahai Tuhanku. Allahumma in kana muhsinan fazid fi hasanatihi. Wahai Tuhanku, kalau memang dia itu orang baik, tambahkan kebaikan dia. Wa in kana musian fatajawaz an sayyiatihi. Kalau dia itu orang jelek, maka tolong maafkan kejelekan dia. Allahumma la tahrimna ajrahu. Wahai Tuhanku, jangan engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya. Wa la taftinna ba'dahu, dan jangan engkau fitnah kami setelah dia itu meninggal dunia. Jadi dari doa-doa ini kita baca di takbir yang ketiga. Kemudian setelah itu kita takbir lagi. Takbir yang keempat. Kemudian dalam takbir yang keempat itu apa yang kita kerjakan? Kalau kata Syalbani beliau mengatakan wa du'a baina takbiratil akhirati wa taslim masyru'. Dianjurkan kita untuk berdoa lagi. Berdoa di takbir yang keempat. Walaupun kalau kita lihat di Saudi Arabia itu banyak ulama-ulama itu yang prakteknya memang enggak takbir, tidak doa. Jadi takbir keempat langsung salam. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi memang ini khilaf, yaitu khilafnya itu di takbir yang keempat itu apa yang dibacakan, doa sudah selesai. Doanya di takbir yang ketiga. Kalau dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah itu mereka mengatakan takbir yang ketiga itu untuk khusus doanya kepada si mayit. Sedangkan takbir yang keempat itu untuk mendoakan kita semua, yaitu doa untuk yang masih hidup. Jadi ada doa enggak yang keempat itu, takbir yang keempat itu? Syalbani mengatakan disyariatkan untuk berdoa lagi yang keempat, takbir yang keempat itu. Sebagaimana dari hadis dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, beliau berkata, syahidtuhu wa kabbaru ala janazatin arba'an. Saya melihat Abdullah bin Aufa itu, beliau salat jenazah takbir 4 kali. Thumma qoma sa'atan yatu thumma yaqulu atarawni kuntu ukabbiru khamsan. Yaitu beliau itu di takbir yang keempat itu panjang, sampai akhirnya orang-orang itu menganggap dia itu mau takbir lagi. Maka beliau mengatakan, tidak, saya tidak takbir lagi, selesai takbir 4 kali. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru arba'an. Rasulullah itu takbirnya 4 kali, tapi Rasulullah itu diam sejenak di takbir yang keempat, sebelum itu baru salam. Setelah itu baru salam. Dalam ayat yang lain beliau mengatakan, tsumma yamkuthu sa'atan. Rasulullah itu ketika sudah takbir yang keempat, beliau itu diam dulu, yaitu tidak langsung salam, diam dulu. Fayaqulu masyaallah ayyaqul, dan Rasul itu mengatakan apa yang beliau inginkan. Setelah itu baru beliau itu salam. Berarti kalau kita pahami di sini, berarti takbir yang keempat itu ada doanya. Walaupun sebagian ulama mengatakan langsung salam setelah itu, tetapi kalau bisa dianjurkan kita itu untuk berdoa lagi. Tapi doanya untuk apa? Doanya untuk mendoakan diri kita. Untuk mendoakan diri kita. Doanya apa? Nanti kalau dalam mazhab Syafi'iyah itu doanya itu diambil dari tadi, doa tadi. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftinna ba'dahu. Tuhanku, janganlah engkau haramkan kami untuk mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau sesatkan kami, fitnah kami setelahnya. Kemudian sebagian juga mengatakan setelah itu doa seperti doanya di doanya malaikat itu, doanya malaikat kepada orang-orang yang beriman, malaikat hamlatul arsh. Sebagian menganjurkan pakai doa itu. Kalau Imam Syaukani beliau mengatakan kalau bayinya itu masih kecil, dianjurkan untuk membaca doa yang keempat, Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajran. Tuhanku, jadikanlah anak ini yang meninggal itu bagi kami sebagai salafan, kami itu sebagai pendahulu, wa faratan, dan sebagai orang yang nanti akan menunggu kami, wa ajran, dan sebagai pahala bagi kami. Yaitu maksudnya apa? Maksudnya di sini itu takbir yang keempat itu kita itu mendoakan diri kita. Doakan diri kita.
Maka sebagian mengatakan doanya itu yang tadi, yang doa yang kita sebutkan nomor 2. Jadi doa nomor 2 yang tadi kita sebutkan itu sebagian mengatakan itu kalau dalam mazhab Syafi'i itu dipakai untuk doa yang keempat. Doa takbir yang keempat itu pakainya doa itu, yaitu doa Rasulullah SAW tadi mengatakan Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unthana, Allahumma man ahyaitahu minna fa ahya alal islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu sebagian ulama mengatakan itu dibaca di takbir yang keempat. Kenapa? Karena doa itu untuk mendoakan diri kita, bukan mendoakan kepada si mayit. Doa kepada mayit itu tadi, yang doa-doa yang lainnya. Tapi kalau doa itu umum kepada orang yang masih hidup, doa kita atau yang sudah meninggal dunia itu doanya umum. Maka sebagian mengatakan doa Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina itu diucapkan nanti di takbir yang keempat. Setelah itu nanti baru salam. Setelah takbir kemudian baru salam. Salamnya ada berapa? Salamnya pun khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan salamnya itu sekali, assalamualaikum, selesai. Dan itu banyak dipraktikkan sama ulama-ulama Saudi, termasuk imam-imam di Saudi seperti itu. Ada juga yang mengatakan salamnya sama, nggak ada bedanya dengan salam sholat, yaitu salamnya itu 2 kali, yaitu salam di kanan kemudian setelah itu di kiri. Kalau Syalbani beliau mengatakan thumma yusallimu taslimataini. Kalau kata beliau, pendapat yang beliau rojihkan itu salamnya itu 2 kali, seperti salam ketika sholat fardu, salam ke kanan, salam ke kiri. Kenapa? Karena dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Thalathu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna." Ada 3 perkara yang Rasulullah itu kerjakan, tarakahunnan nas, tetapi orang-orang zaman sekarang sudah meninggalkan 3 perkara ini. Yang pertama, ihdahunna taslimu alal janazati mitru taslim fi sholah. Beliau mengatakan yaitu salam dalam sholat jenazah itu kayak salam ketika sholat biasa. Yang di sini juga dibahas juga nanti para ulama. Maksudnya mitru taslim fi sholah, salam sholat jenazah itu seperti salam sholat fardu biasa. Itu apa maksudnya itu? Itu pun khilaf juga di antara para ulama. Beliau mengatakan, kata beliau, kata Syalbani, fahadha yubayyinu annal murad biqaulihi fil haditsil awal. Ini menjelaskan, yaitu karena ada sebuah riwayat yang lain, yaitu Abdullah bin Mas'ud mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu taslimataini fi shalah. Rasul itu kalau salamnya itu 2 kali. Maka kata Syalbani berarti itu jelas bahwa yang dimaksud salamnya sholat jenazah kayak sholat fardu, salamnya itu maksudnya jumlahnya, yaitu jumlahnya itu 2 kali. Berarti salamnya itu 2 kali, salam ke kanan kemudian salam ke kiri. Tetapi sebagian ulama mengatakan enggak, salamnya itu cuma sekali, dan itu khilafiyah di antara para ulama. Tetapi saya katakan kalau memang orang itu mau salam sekali boleh, karena memang ada riwayat juga yang mengatakan salam itu sekali, seperti dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mensalatkan jenazah, fakabbara alaihi arba'an, beliau itu takbirnya 4 kali, wa sallama taslimatan wahidatan, kemudian beliau itu salamnya sekali. Rasul itu salamnya sekali, berarti kita katakan salam itu 2 kali, itu kita katakan yang paling kuat. Tetapi kalau orang mau mengamalkan sekali boleh, dan nanti para ulama pun berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik 2 kalinya, ada yang lebih baik itu adalah sekalinya. Al-Imam Hakim ketika mengeluarkan hadis riwayat ini beliau mengatakan waqad sahhatir riwayatu fihi an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Umar wa Abdullah bin Abbas wa Jabir bin Abdullah wa Abdullah bin Abi Aufa wa Abu Hurairah. Telah sahih riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, Abdullah bin Abi Aufa, Abu Hurairah, annahum kanu yusallimuna alal janazati taslimatan wahidatan, bahwasanya beliau itu salamnya itu cuma sekali, yaitu sahabat-sahabat ini itu salamnya sekali. Tetapi ucapan Imam Hakim dikritisi sampai Mudhabi, karena tidak semuanya riwayatnya sahih sampai kepada beliau. Jadi intinya terakhir yang kita kerjakan itu adalah kita itu salam, dan salamnya itu 2 kali,
Tetapi kalau orang itu mau salam sekali, ya ada ulama-ulama yang berpendapat seperti itu. Kemudian salamnya itu keras atau tidak, itu pun juga khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan salamnya itu pelan-pelan, ada yang mengatakan ya salamnya itu keras supaya makmum yang di belakang itu mendengar. Kemudian dibahas juga yang terakhir, pembahasan yang terakhir di sini, yaitu bagaimana hukum sholat jenazah di waktu-waktu yang terlarang. Di waktu-waktu yang terlarang seperti setelah asar, setelah subuh, kemudian ketika matahari tegak sebelum zuhur. Itu apa hukumnya? Kalau kata Syalbani mengatakan wala tajuzu sholatu alal janazati fil awqati thalath. Tidak dibolehkan sholat jenazah di 3 waktu, selesai subuh, selesai asar, dan ketika matahari tegak di atas. Tetapi itu khilaf panjang di antara para ulama. Wallahu alam, kalau pendapat yang lebih kita kuatkan itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena yang dilarang itu adalah sholat mutlak. Sholat mutlak. Tetapi kalau sholat jenazah itu ada sebabnya. Itu ada sebabnya. Kalau ada sebabnya itu maka boleh, walaupun masalah ini masalah khilafiyah. Imam Al-Khattabi beliau mengatakan waqtalafan nasu fi jawazi sholati alal janazati wa dafni fi hadhil sa'ati thalath. Ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat dan hukum memakamkan jenazah di 3 waktu yang terlarang ini. Fadhahaba aktsaru ahli ilmi ila karahati sholati alaiha fi hadhil awqat. Mayoritas para ulama memakruhkan sholat di waktu-waktu seperti ini. Wa huwa qaulu Atha wa Nakhai wal Auza'i wa Tsauri wa ashabur ra'yi wa Ahmad wa Ishaq. Kalau ini pendapatnya Atha bin Abi Rabah, Imam Nakhai, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan yang lainnya. Wa Syafi'iyyu yara sholata wa dafna ayya sa'atin min lailin wa nahar. Kalau pendapatnya Imam Syafi'i, boleh kapan saja, mau malam maupun siang boleh mensolatkan jenazah dan menguburkan. Wa qaulul jama'ati aula li muwafaqatil hadits. Tetapi berkata Imam Al-Khattabi, tetapi kalau kata beliau, pendapat banyaknya ulama, yaitu aksar ulama itu lebih kuat. Nah, kalau Imam Nawawi malah menyebutkan enggak, Imam Nawawi malah mengatakan bahwa dibolehkannya sholat pada 3 waktu yang terlarang ini boleh secara ijma'. Tetapi kalimat ijma' dibantah. Kenapa? Karena ada khilafiyah dalam masalah ini. Ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tentang tata cara ringkas sholat jenazah. Insya Allah sholat jenazah itu nggak susah. Kita belajar sebentar, kita hafal doa-doanya itu selesai. Karena sholat jenazah itu ringkas sekali dan nggak terlalu susah. Nah itu insya Allah kita sudah biasa mengamalkan sholat jenazah, sehingga kita insya Allah sudah faham. Cuma tadi kita bahas tentang bagaimana fikih dan khilafiyah di antara ulama dalam masalah ini. Maksudnya apa? Biar kita itu nggak usah kaget ketika melihat perbedaan ulama itu biasa. Perbedaan ulama itu biasa. Dalam masalah sholat itu hampir semuanya khilaf. Ya, seperti sini pembahasan kita. Nanti insya Allah pertemuan berikutnya kita masuk di pemakaman jenazah. Bagaimana pemakaman fikih pemakaman jenazah. Ya, seperti di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wasallam ajmain.